Hah? Ya, gue udah siap. Si Esti, Angie sama Vincent gimana? Hah? Ya ampun, emang nggak lihat apa ini udah mateng, udah tinggal disajikan. Tuh, udah ready banget. Yuk. Ya ini lagi siap-siap, lagi pakai jas. Bentaran. Oke. Iya kak, aku udah siap, tapi aku mau touch up dulu sedikit biar cantik ya. Nah, udah siap semua nih. Tada! Kita kembali ke Tonight Show Premier. Gas, gas, gas! Larry pakai baju Mickey Mouse lagi. Celah. Imut ya si Epe lihat tuh gagah banget. Kayaknya mereka nih makin nggak dipikirkan konsep bajunya ya. Senyaman mungkin? Iya, senyaman Kasual, mungkin. kasual. Selmi. Beda nih, kalau My Own Music, kalau Premier itu drummernya Selmi. Selmi, kalau yang itu kan si Ape, kalau Iya. yang reguler. Selmi ini sekarang Dia baru diangkat jadi drummer. Oh, dulunya apa dia? Dulu dia supplier babi guling dulunya. Lah ya nggak apa-apa kan? Iya, suppliernya dia. Iya, heeh. Kok masa nyuplai diri sendiri itu gimana sih? Bukan dong, lu sembarangan. Nah, bintang tamu kita malam hari ini, Seorang artis cantik, penyanyi. pemain film. Langsung saja, Aura Kasih. Ah. Hai. Gak berubah ini anak nih. Lama Gak banget. berubah nih. Lama banget nggak ketemu ya. Tetap forever young nggak? Forever Ih, yang abis. forever. Cantik banget, makin Cantik kan, cantik. Kak? Luntur. Gemes ya. Kalau ngomongin Aura Kasih, awal karir lo kan sebagai penyanyi. yang Penyanyi dijuluki- seksi lah. Ya. Dulu awalnya kan keluar kayaknya hot banget Oh, gitu. iya. Sekarang? Ya Masih. masih. Alhamdulillah. Cuma Lebih kayaknya hot. udah meninggalkan ini ya, image sebagai penyanyi yang seksi gitu. Tergantung ya, kalau dulu kan mungkin dibilang seksinya tuh dari segi apa. Karena kan untuk fashion sendiri gue tuh jarang pakai baju yang terbuka-terbuka. Atau Iya, mungkin iya. dengan pose-pose yang Menantang. menantang Iya. gitu. Kayak enggak Vibes-nya gitu. kali ya. Vibes-nya itu hot. Iya. Tapi kan lo mengawali penyanyi. Oke, abis itu ke acting. Film. Ya. Ke film. Abis itu beberapa belakangan ini kayak hilang aja dari dunia entertainment. Lo kayaknya menarik diri gitu. Ada alasan khusus atau memang lo lagi Mengurangi malas? kali ya. Ah. Karena kan semenjak married terus punya anak, jadi gue tuh lebih fokus ngurusin anaknya gitu. Oh, iya sih Jadi pastinya. cuman ngeset beberapa bisnis aja supaya memang si entertain ini tuh nggak jadi prioritas. Gitu. Iya. Tapi kalau dibilang enjoy dan nyaman, so far. lo enjoyan di jalan- mana sih, Aura? Apanya? Ya sebagai, ya kan lo sekarang ngurusin bisnis sama di dunia entertainment. Dua-duanya sih yang penting ada cuan ya. Oh, Enjoy cuan, kita. cuan, cuan. Kalau Iya, ada iya. cuan, enjoy kita. Iya. Iya kan? Ay bisa kasih kamu cuan. Wah, Kalau you mau ya, iya. Kalau di dunia entertainment sendiri, lu masih pengen apa sih Ya selain nyanyi cuan lah, ya? taruhlah Selain nyanyi lah. cuan. Nyanyi pengen lagi nggak, Aura? Nyanyi ini sebenarnya ada tapi nggak semua diambil ya, masih milih-milih gitu. Maksudnya crowdnya gimana gitu, terus acaranya apa gitu. Ya at least bikin lagu, bikin Single album, lah. bikin single Single lah. udah tahun 2020. Waktu itu gue tuh nggak ada promo karena pas banget lagi kena COVID kan. Iya, Jadi pandemi. kayak udah biarin aja lah. Oh. Yang penting maksudnya kita tetap bisa berkarya gitu. Iya. Terakhir yang booming banget tuh Mari Bercinta ya. Mari bercinta, mari bercinta. Wah itu zaman Kok gitu lagunya? Begitu, gitu ya? itu bukan. Bukan Mari Bercinta lagu apaan itu? Nah. Beda, ini versinya ada yang versi Mari Bercinta 2 setelah gue. Oh iya benar, gue tuh Tuh. itu ya. Mari Bercinta dua. Ada. Ada, Mari Mari Bercinta dua. Oh iya? Mari bercinta 2 kali, karena versi 2. Mari bercinta. Udah cuma gitu kan lagunya. Oke Aura, ini kan ngomongin perubahan apa ya penampilan lo ya. Justru malah nggak berubah sama sekali dari Nggak dulu. Aura pertama kali kita kenal Aura ya begini gitu. Gini ya, Heeh. rambut gini, Panjang. muka gini aja gitu kan. Nggak pernah kepikiran potong pendek, mohak. Enggak. Ya. Orang kasih gini. Oh iya. Nggak pernah kepikiran potong pendek Aura. Pernah kok dulu. Pernah emang? Katanya temen gue lama, lu nggak tahu ya? Pernah dia. Pernah. Udah jangan sok tahu. Dia pernah di bob. Iya, pernah. Pernah di bob. Pernah, Oh iya? pernah. Tapi gue baru tahu ternyata lu punya Fobia. sosial fobia. Heeh. Apa dengan keramaian, Iya. dengan orang. Dari kapan Aura? Kayak dari dulu ya, dari
even sebelum Pandemi. sebelum jadi artis juga kayaknya memang udah sosial fobia. Tiba-tiba pas gue ternyata jadi penyanyi kan makin wah ini Iya, gila makanya. gimana nih gitu. Waduh, kita minta penonton sebagian keluar dulu ya. Ini karena fobia. Oh gue ini nggak apa-apa sih. Oh nggak apa-apa ini. ya, ya. Ra, itu sama kayak introvert nggak sih? Sebenarnya gue tuh aslinya introvert sebenarnya. Oke. Jadi kayak banyak minder, banyak malu gitu Iya. loh. Terus ya termasuk si sosial fobia ini ya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya kerjaannya kan udah harus nyanyi, Iya. ketemu orang banyak. Kebayang Konser, nggak sih pernah lagi konser di iya. ribuan orang gitu. Iya kayak di outdoor gitu kan lihat orang gitu banyak banget gitu. Cuman ya akhirnya ketemu orang lah gitu, teman yang bisa apa namanya hipnoterapi ya. Iya. Better gitu. Oke. Berapa lama hipnoterapi? Oh, paling kayak 10 kali pertemuan. Ini orangnya uya-kuya ya, bukan? Bukan, beda. Itu Itu Ini kan hipnotis. hipnotis. Ini hipnoterapi sama hipnotis Oh beda. iya. Tiba-tiba gini. Ya aku dulu kenal sama dia ya awalnya. Aku pacaran 2 tahun. berarti orang-orang kayak lo ini zaman waktu masih sekarang sih, tapi lagi pik-piknya pandemi merasa happy juga ya. Maksudnya, wah gue gak harus keluar rumah, gue gak harus Jujur berhubungan ya. dengan, Pakai masker. Iya. Enak dong Enak, kemana gue betul. pakai sendal jepit Betul, gitu. iya. ya. Bebas. Ke mall nggak mandi Iya. cuek aja gitu. Oh ikat rambut wah gila gitu. Terus ya yang kedua adalah ada alasan untuk gue keluar rumah ketemu teman-teman. Kan biasanya lu mau sombong lo ketemu kita kesini kesini. Dan gue selalu dibilang sombong atau memang kayak ih antisosial banget sih Iya, gitu. iya, iya. Akhirnya jadi cibiran orang kan, Iya, iya, even iya. teman-teman arisan atau apapun. Dengan adanya begitu gue kayak oke, gue ada alasan. Ah nggak mau takut ketemu orang rame banyak. Ya kalau orang nggak ngerti mungkin gitu ya, ala sombong lo nggak mau ngumpul, Iya, ansos lo, ansos ansos gitu. lo apa, tapi ya memang ada orang-orang yang seperti itu gitu. Iya. Perlu diketahui juga bahwa orang-orang yang tidak nyaman untuk bersosialisasi. Ya tapi Iya. bagusnya udah hipnoterapi itu sih, Iya. Better lah better. better ya. Sekarang udah mulai bisa menguasai keadaan ya di depan orang-orang banyak ya. Dulu apa efeknya apa impactnya ke lu? Dulu kalau nyanyi gue selalu salah lirik karena grogi. Atau emang lu lupa? Diliatin Lu emang orang. lupaan aja tuh. Gak ada urusannya sama. Terus gue harusnya nyanyi terus kayak gue diem Oh karena grogi, karena ada gugupnya iya, gitu. grogi. Terus kalau main film juga sama, syuting terus keramaian orang gitu. Gak bisa, salah-salah terus. Jadinya lama gitu loh. Jadi kadang lucunya kalau syuting tuh kayak boleh gak sih cuman kayak gak usah banyak-banyak orang. Makin gitu. dikit orang. Iya, karena gue gak bisa gitu. Akhirnya sutradaranya karena memang ngerti ya. Iya. Oh gue tahu loh mungkin lu kayak gimana atau Iya, iya, karakter. iya. Jadi udah gak apa-apa. Terakhir lu tuh main film apa ya? Gua nonton lagi filmnya. Apa film lu? Hari ini, Bukan. Ini Riana, nyetopin apa Kopaja. Secret Riana? Bukan. PSP, Apa namanya? PSP. Enggak, sinian deh lo. Bukan. Bisa aja. Tapi film pertama lo tuh yang Oh film pertama banget nih ya, Ah. 2009 itu Asmara Dua Diana. Oh iya, Asmara Asmara Dua Dua Diana. Iya. sama siapa? Tora ya? Luna sama Jamie Aditya. Oh Jamie Aditya. Iya itu Jamie, iya. Perjalanan hidup seorang Aura Kasih yang tentunya ya perjalanan hidup orang berbeda-beda. Berliku-liku, naik dengan- turun seperti roda, ya kan, sekali. berputar. Berputar. Gitu ya. Sempat menikah Sempat menikah, tahun 2018 ya. bertahan 2 tahun, 2019 ya? Ya setahun setengah lah. setahun setengah lah ya, hampir 2 tahun. Dikaruniai 13 orang anak. Wow. Banyak banget, 1 orang anak ya. Ya, Cewek cowok sih Aura? cewek. Oh, iya. Katanya iya. lu punya feeling sebelum menikah, lu memang ada di kepala lu bahwa kayaknya tidak bertahan lama. Kok gitu? Iya. Iya, lu Gimana udah sih? menjadi manifest di kepalanya sendiri. Sudah, iya mungkin udah jadi itu kali. Udah jadi manifestasi sendiri Iya. kali. Kayak gue ini cuma sebentar gitu. Kok bisa Even begitu sih? Emang seminggu sebelum married juga gitu. Gue kayak nggak lama nih gimana ya, gue kangen apa enggak nih gitu. Tapi pada akhirnya tes mental aja gitu. Terus masa emang sih? boleh ya begitu ya? Apanya nih? Mau nikah terus ternyata aku kepikir kayak cuma sebentar deh. Kayaknya nggak boleh deh. Feeling aja, Oh gitu? firasat gitu loh. Oh. Kan kita pernah ngerasain sesuatu kan mau ngapain, mau kemana tuh ada firasat kayak ini bakal gini deh. Aduh gue takut. Tapi lu buang jauh-jauh dong sampai akhirnya lu yakin untuk menikah dong. Yakin untuk menikah karena ya kalau gue ngikutin itu dulu, gue kalah di tengah jalan kalah gitu. Belum mulai udah kalah, jadi Akhirnya akhirnya lo lawan. tes mental udah nggak apa-apa. Iya kalau iya pun atau enggak pun, kalau enggak ya bersyukur ya. Kalau memang iya ya udah harusnya seperti itu ya mengalir aja. Ya, Yang tapi penting kan gue udah ikhtiar aja gitu. tapi sayangnya ya memang akhirnya kok bener gitu ya firasat lu. Iya hidup gue tuh kadang nggak surprise karena kadang ada firasatnya banyak Waduh, gitu. lu jangan punya Nggak six asik, nggak sense. asik. Ada six sense Agak banyak. nggak asik.
Karena memang udah banyak feeling aja gitu. Hidup gue tuh kayak gitu. Ramal gue dong. Bukan, dia bukan peramal. Beda-beda. Bukan peramal. Tapi kan dia punya intuisi ke depan. Iya cuma intuisi aja gitu loh. Sering kali. Lumayan. Tadi soalnya dia bilang katanya hidupnya banyak gak surprise karena udah tahu duluan gitu. Makanya. Kayak apa Aura? Banyak surprise sebenarnya. Contohnya apa lagi selain pernikahan? Waktu itu gue lagi di jalanan macet banget gitu. Terus lihat orang heboh gitu, party sana sini. Gue sempet ngomong, ini dunia kapan istirahatnya kalau gini terus, gila ya. Gak lama, itu Februari gue inget banget. Gak lama di Maret ada pandemi lah segala macem. Gue kayak, ini kok gini ya gitu. Sempet ada gitu. Dan gue ngomong sama teman-teman gue gitu loh. Ini kok begini, orang-orang tuh kapan ya kok, maksudnya nggak, kapan istirahatnya dunia ini kok masih tambah gila gitu. Orang tuh makin menggila, kebayang gak sih kayak. Karena gue lagi udah punya anak, gue mulai narik diri, mulai di rumah gitu. Kalau yang gue lihat kan, dengar tadi lo, ucapan lo, pemikiran lo. Iya. Akhirnya menjadi kenyataan. Kayak Final Destination ya, kayak Final Destination, kayak film, nonton Iya, gak lo? enggak. Ya gimana gue nonton sendiri nih. Tapi apakah lo Kebetulan aja sih. jadi nggak memang udah hati-hati gitu maksudnya? Aduh kayaknya omongan gue, apa yang gue pikirin bisa jadi kenyataan. Gue harus lebih berhati-hati. Lebih ke, misalkan gue lagi ketemu orang lagi mau bisnis, terus tiba-tiba udah ada kayak, ini kayaknya nggak bakal gini, gimana lebih panjang gitu. Akhirnya ya nggak dijalanin. Dan akhirnya bener gitu loh. Kadang gue suka ngetes, ngomong dulu ke temen, ini kayak menurut gue ini bakal gini-gini nih. Terus abis itu ternyata kejadian kan. Akhirnya ya udah, dan itu yang menyelamatkan sebenarnya. Jadi lo jadi ada antisipasi sebelum itu gitu ya? Itu nyelamatin. Kalau di bayangan lo sekarang, Aura Kasih di 5 tahun mendatang, Kenapa? intuisi lo, yang mungkin kemarin-kemarin lo, ntar 5 tahun lagi gue akan gini. Ada nggak? Kalau itu gue bermanifestnya hal baik ya, maksudnya Pasti. Dari sekarang pun kayak gue harus berkontribusi banyak buat negara nih gitu, buat orang lain gitu. Ya gue nggak boleh egois, kayak doa tuh gue buat sendiri gitu, tapi gue harus buat semuanya gitu. Jadi ya harus lebih. Ini bagus. Aja. Ini bagus terus. Kenapa yang pernikahan jadi jelek itu tuh? Karena itu datang sendiri tiba-tiba. Kan dia nggak bisa mengontrol itu, Vincent. Jadi gue tahu. Dia nggak pernah pakai intuisi sih kalau udah berbuat. Lo nggak pernah ada intuisi kan? Gue juga gitu. Kalau gue bisa kayak berpikir, lo tahu kan gue selalu mengantisipasi kejadian kira-kira sejam, 2 jam setelahnya, sebelumnya. Apa? Gimana ya jelasin aja ya? Tahu saya tindakan Anda tuh pemikiran seperti binatang. Menjalankan sesuatu, nggak pikir panjang, lakukan aja. Setahu saya sih begitu nih anak nih. Impulsif nggak impulsif gitu ya? Kacau. Oke, berarti sekarang Arabella umur berapa? 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Oke, ini kan ya dengan segala macam cerita hidup kamu, Aura sampai sekarang ini, kira-kira apa yang paling dibutuhkan dengan hidup lo sekarang ini, Aura? Bersama Arabella ya? Jadi ibu yang baik aja sih sebenarnya. Nggak bisa jadi ibu yang perfect ya, tapi at least jadi ibu yang baik aja. Berusaha jadi yang terbaik, walaupun Iya. bukan ibu terbaik, tapi berusaha jadi yang terbaik gitu. Harus. Terus ya apa ya? Ya gue kan single parents kan, jadi ya kalau orang lihatnya bisa nggak sih gitu. Gue juga sempet nanya ini bisa nggak ya? Cuman karena gue udah punya pemikiran kayak gue kawin nggak lama nih segala macam, akhirnya bisa-bisa aja kayaknya gitu. Jadi pada saat lo intuisi itu lo sudah ada sedikit antisipasi untuk ke sana ya, berarti dong? Dan memang gue tipe orang yang mengerjakan segala sesuatu tuh sendiri dan bisa. Maksudnya pekerjaan cowok tuh gue bisa gitu lakuin gitu. Jadi sekarang tuh kan gue juga set bisnis, jadi di root di perusahaan adalah satu perusahaan. Habis itu gue jadi ibu, habis itu di rumah jadi jadi ayah gitu. Dan itu sempat berat ya, beratnya. Tapi ternyata bisa dijalanin gitu. Dan gue lihat ya Works juga gitu. Tuhan itu udah milih gue begini karena dia tahu gue bisa gitu aja. Jadi itu gue harus nanamkan itu supaya gue nggak putus asa. Karena ada cewek-cewek itu yang kayak aduh gue nggak bisa. Desperate, ya. Karena gue memang dari dulu memang hidup gue tuh tipe yang istilahnya gue punya duit 1M sama gue nggak punya duit 1M. Sama gue tetap aja. makan pecel lele aja di pinggir jalan nggak apa-apa, gue naik motor masih bisa gitu. Kan ada orang tuh yang nggak bisa menerima perubahan gitu. Ya. Nah kalau gue tipe yang dari dulu, dari kecil udah, gue akan harus tetap kayak gini gitu. Jadi orang tuh lihat gue tuh Bagus gak akan dong. berubah gini aja udah. Gampang ngopeninya ya, cuma pecel lele doang. Pecel lele doang. Udah happy dia pecel lele doang. Dia nih Nah, pekerjaan-pekerjaan itu dia. cowok nih Vincent, hobi-hobi cowok juga. Iya. Ngegerinda, terus apa lagi? Gerinda apa ya? Anyway Gerinda apa ya? Gerinda itu. Besi. Tapi kamu naik motor juga ya? Naik motor? Naik motor gede, tuh. Dari dulu.
Dari dulu? Dari dulu. Emang hobi? Iya emang hobi dan sekolah gue kan dulu pas di Tasik ya gitu. Dan namanya juga kampung ya. Daripada desek-desek naik angkot ya gue dikasih motor. Jadi naik motor tiap hari. Itu kan motor kecil. Terus bisa beralih ke motor besar? Kuliah ya, pas kuliah. Ya Dulu ke sekolah naik motor? Naik motor. Lu kalau ke kampung, nggak akan aneh perempuan tuh semua naik motor. Iya. Di Solo juga begitu sih, di Jogja juga gitu ya. Ya karena memang nggak ada transportasi ya. Ada pun kayak angkot apa tapi kan desek-desekan takutnya telat. Jadi udah dikasih segala macam. Vespa tahun 70 zaman dulu ya, apa namanya banyak lah gitu kita. Lu bisa naik Vespa Bisa. tahun 70. Oh dia mah cowok. Sering gue liat ini ya Instagramnya. Dulu iya di sini kan gitu. Bisa gue mah apa aja bisa. Terakhir, lo ada intuisi kah bahwa dalam lo menjadi single parents tidak lama gitu atau akan menemukan tambatan hati baru atau enggak, gue akan nyaman begini, gue akan begini terus? Nah itu banyak lah, cuman gue nggak mau ngomong. Wah. Oh berarti ada ya di pikiran Mengalir ya? aja lah, ada di pikiran ada, tapi mengalir aja lah. Oke, kalau gitu yang terbaik buat Aura Kasih. Amin. Buat Arabella sehat-sehat selalu. Sukses buat bisnisnya. Semoga di dunia entertainment juga bisa menghasilkan karya-karya baru Yes. lagi. Tadi nama restorannya apa biar sekalian pada tahu apa namanya di Surabaya? Oh ya, Bober Surabaya. Bober. Ada makanan apa aja? Oh banyak banget. Rawon. Ya ada semua. Bisa dikirim nggak? Lu mah lapar lu, nanti aja udah makan. Cuma lapar banget. Iya, Terima kasih sekali lagi Aura Ya, Kasih. Thank you. Terima kasih, sehat selalu. Sampai bertemu lagi. Tepuk tangan buat Aura Kasih. Bye-bye.